ocean, smoking and inhaling every moment. It was reckless and we owned it. Sari dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tulisan atau karangan yang bertujuan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Pada artikel ilmiah terdapat beberapa bab yang saya bahas. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua pendahuluan, yang ketiga metode, yang keempat hasil dan pembahasan, yang kelima kesimpulan dan saran, dan yang keenam daftar pustaka. Judul artikel ilmiah adalah identitas tulisan yang utama dan memiliki beberapa syarat utama karya ilmiah. Yang saya ambil terdapat 3 syarat, yaitu yang pertama mencerminkan isi karangan, yang kedua berupa pernyataan, yang ketiga jelas dan mencerminkan jenis artikel. Pada artikel ilmiah yang saya tulis, judul yang saya bawakan adalah dampak COVID-19 terhadap kehidupan warga Indonesia. Di bawahnya terdapat penulis atau nama penulis, yaitu Septi Tripuspitasari, dan di bawahnya tersebut terdapat kota atau alamat si penulis, Jalan Simpang Candi Panggung nomor 53B, Kota Malang. Kemudian abstrak. Abstrak adalah ringkasan tulisan karya ilmiah, sehingga seseorang dengan membaca abstrak dapat secara singkat mengetahui keseluruhan dari artikel ilmiah tersebut. Berikut adalah abstrak yang saya buat dari artikel ilmiah. Terdapat 3 keyword. Yang pertama yaitu COVID-19, Wuhan, dan MSA. Pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dari karya tulis ilmiah yang berisi jawaban apa dan mengapa peneliti itu perlu dilakukan. Berikut adalah pendahuluan yang saya tulis pada artikel ilmiah. Secara singkat, di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan merebaknya virus baru, yaitu coronavirus jenis baru, dan penyakitnya disebut dengan coronavirus disease atau COVID-19. Selanjutnya metode. Metode adalah proses keilmuan untuk mendapatkan pengetahuan secara sistematis melalui bukti fisik. Metode pada karya ilmiah yang saya tuliskan yaitu pada artikel ilmiah yang saya ambil, artikel ini diambil dari kasus yang ada di referensi, yang diambil secara singkat atau secara ringkasan dari beberapa sumber yang dijadikan dalam satu bahan. Kemudian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan adalah suatu pengamatan yang mempunyai sifat objektif atau subjektif sebagai bahan pertimbangan atau acuan untuk sebagai sebuah teori. Berikut adalah hasil dan pembahasan dari artikel ilmiah yang saya tulis. Kesimpulan. Kesimpulan merupakan pernyataan singkat, jelas, sistematis, keseluruhan hasil analisis sebuah penelitian. Saran. Saran adalah pendapat peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian lanjutan. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari artikel ilmiah yang saya tuliskan. COVID-19 merupakan infeksi virus baru yang mengakibatkan terinfeksinya 90.000 lebih orang per tanggal 2 Maret 2020. Virus ini bermula dari Wuhan, China pada 31 Desember 2019. Virus yang merupakan virus RNA strain tunggal positif ini menginfeksi saluran pernafasan. Penegakan diagnosis dimulai dari gejala umum berupa panas, batuk, dan sulit bernafas. Juga adanya kontak erat dengan negara-negara yang sudah terinfeksi. Pengambilan swab tenggorokan dan saluran nafas menjadi dasar penegakan diagnosis coronavirus itu. Penata laksanaan berupa isolasi yang harus dilakukan
Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan akhir sebuah karya ilmiah yang berisi sumber atau rujukan seorang penulis.